Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan alam, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu definisi dari antrian. Nah, teori antrian atau sering disebut sebagai waiting line theory ditemukan dan dikembangkan oleh ahli matematika dan insinyur berkebangsaan Denmark yang bernama Erlang pada tahun 1909. Dia mengembangkan model antrian untuk menentukan jumlah yang optimal dari fasilitas telepon switching yang digunakan untuk melayani permintaan yang ada. Nah, penggunaan model ini makin meluas, tepatnya mulai sejak akhir Perang Dunia Kedua. Sampai saat ini, waiting line theory mempunyai aplikasi yang luas untuk alat operasi perusahaan atau manajemen. Proses antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam baris antrian jika belum dapat dilayani dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut sesudah dilayani. Menurut Sinalunga, teori antrian merupakan suatu probabilistik kejadian garis tunggu, yakni suatu garis tunggu dari customer yang memerlukan layanan dari sistem yang ada. Nah, menurut Wojciech, sistem antrian adalah himpunan customer server beserta aturan yang mengatur antara kedatangan customer dan pelayanannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Aulia Putri. Kepada Cindy, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yang kedua, pola pelayanan. Pola pelayanan biasanya dicirikan sebagai waktu pelayanan atau service time, yaitu waktu yang digunakan oleh satu server untuk melayani satu customer. Pola pelayanan juga dapat bersifat probabilistik, state independent atau state dependent. Selain itu, dalam suatu sistem pelayanan, customer dapat dilayani oleh satu atau lebih server. Yang ketiga, kapasitas sistem. Kapasitas sistem adalah banyaknya customer di sistem, baik customer yang sedang dilayani maupun customer yang terdapat dalam antrian. Suatu sistem antrian yang memiliki kapasitas tertentu, pada saat pelayanan penuh, customer yang datang akan ditolak untuk masuk ke dalam sistem. Dengan demikian, customer tersebut dipaksa pergi dari sistem tanpa menerima pelayanan. Yang keempat, disiplin antrian. Secara umum, disiplin antrian adalah cara untuk menentukan customer mana yang akan dilayani lebih dulu oleh server. Yang kelima, pemodelan antrian. Bentuk antrian secara umum dinotasikan oleh Kendall sebagai A per B per C, 2 D per E per F, di mana masing-masing simbol A, B, C, E, dan F. Notasi dalam sistem antrian. Notasi yang digunakan dalam menggambarkan sistem antrian yaitu N merupakan jumlah pelanggan dalam sistem, PN merupakan probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, lambda merupakan jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu, mu merupakan jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu, P0 merupakan probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, P merupakan tingkat intensitas fasilitas pelanggan, L merupakan jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem, LQ merupakan jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian, W merupakan waktu yang diharapkan oleh pelanggan
selama dalam sistem. WQ merupakan waktu yang diharapkan pelanggan selama menunggu dalam antrian. 1 per mu merupakan waktu rata-rata pelayanan, 1 per lambda merupakan waktu rata-rata antar kedatangan, dan S merupakan jumlah fasilitas pelayanan. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cindy yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maisarah. Kepada Maisarah, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai single channel model atau M per 1. Salah satu model paling sederhana adalah model saluran tunggal single channel model yang ditulis dengan notasi sistem M per 1. Komponen dari sistem ini itu yang pertama adalah populasi input tak terbatas, yaitu jumlah kedatangan pelanggan potensial tak terbatas. Yang kedua, distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson. Rata-rata kedatangan pelanggan per satuan waktu adalah variabel random suatu distribusi probabilitas Poisson. Dalam notasi M1, tanda M pertama menunjukkan rata-rata kedatangan yang mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Sedangkan arti M kedua adalah tingkat pelayanan yang mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Angka 1 menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan dalam sistem satu saluran atau one channel. Yang ketiga, disiplin pelayan mengikuti pedoman FCFS. Keempat, fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal. 5, distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Diasumsikan bahwa lambda lebih kecil dari mu, yaitu rata-rata jumlah kedatangan pelanggan per satuan waktu lebih kecil dari rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani satuan waktu dalam sistem. Yang keenam itu kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas. Baru ada rumusnya. Yang pertama itu probabilitas tidak adanya pelanggan dalam suatu sistem antrian atau baik sedang dalam antrian maupun sedang dilayani. Rumusnya ada P0 sama dengan 1 dikurang mu lambda per mu. Yang kedua, probabilitas terdapat n pelanggan. Rumusnya P0 sama dengan lambda per mu pangkat n dikali P0. Ketiga, rata-rata jumlah pelanggan yang berada di dalam suatu sistem antrian. Rumusnya itu L sama dengan lambda per mu dikurang lambda. Keempat, rata-rata jumlah pelanggan yang berada dalam baris antrian. Rumusnya LQ sama dengan lambda kuadrat per mu kali mu dikurang lambda. Kelima, waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian, yaitu rumusnya W sama dengan 1 per mu kurang lambda sama dengan L per lambda. Keenam, waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani, yaitu WQ sama dengan lambda per mu dikali mu kurang lambda. Ketujuh, probabilitas bahwa pelanggan sedang sibuk, itu U sama dengan lambda per mu. Dan kedelapan, probabilitas bahwa pelanggan sedang tidak sibuk, yaitu 1 I dikurang 1 kurang U atau I1 dikurang lambda per mu. Terima kasih Maisarah yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Uswatun Hasanah. Kepada Uswatun, saya persilahkan. Baiklah, saya Uswatun Hasanah akan menjelaskan mengenai contoh soal single channel mode atau M per 1. Contoh soal yang pertama, diketahui lambda sama dengan 24 pelanggan per jam yang datang, mu sama dengan 30 pelanggan per jam yang keluar. Maka untuk mencari probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem, yaitu P0 sama dengan 1 dikurang lambda per mu, sama dengan 1 dikurang 24 per 30 sama dengan 0,20. Sehingga probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem yaitu 0,20. Untuk mencari pelanggan secara rata dalam sistem antrian yaitu L sama dengan lambda per mu dikurang lambda sama dengan 24 per 30 dikurang 24 sama dengan 4. Sehingga pelanggan secara rata-rata dalam sistem antrian yaitu 4 pelanggan. Untuk mencari pelanggan secara rata-rata dalam baris antrian yaitu LQ sama dengan lambda kuadrat per mu buka kurung mu dikurang lambda tutup kurung sama dengan 24 kuadrat per 30 buka kurung 30 dikurang 24 tutup kurung sama dengan 576 per 180 sama dengan 3,2.
Untuk mencari waktu rata-rata tiap pelanggan, yaitu W sama dengan 1 per New dikurang Lambda sama dengan 1 per 30 kurang 24 sama dengan 0,167 jam. Kita kalikan 0,167 dikali 60 menit sama dengan 10 menit. Untuk mencari waktu rata-rata tiap pelanggan dalam baris antrian, yaitu WQ sama dengan Lambda per New, buka kurung New dikurang Lambda, tutup kurung, sama dengan 24 per 30, buka kurung 30 dikurang 24, tutup kurung, sama dengan 0,133 jam. Kita kalikan 0,133 dikali 60 menit sama dengan 8 menit. Untuk mencari probabilitas pelayan akan sibuk dan pelanggan harus menunggu, yaitu U sama dengan Lambda per New, sama dengan 24 per 30 sama dengan 0,80. Dan untuk mencari probabilitas pelayan tidak sibuk dan pelanggan dapat dilayani, yaitu I sama dengan 1 dikurang U, sama dengan 1 dikurang 0,80 sama dengan 0,20. Untuk soal yang kedua, berdasarkan harapan pelanggan, manajer toko berpendapat bahwa pelanggan tidak mau menunggu selama 8 menit dan menghabiskan total waktu 10 menit dalam sistem antrian atau belum termasuk waktu berbelanja. Manajer ingin menguji alternatif penambahan karyawan untuk mengepak barang belanjaan. Penambahan seorang karyawan akan menimbulkan biaya bagi manajer toko sebesar 150 per minggu. Manajer tersebut menetapkan bahwa untuk setiap menit pengurangan waktu menunggu, ia terhindar dari kerugian penjumlahan sebesar 75 per minggu, atau toko tersebut mengalami kerugian jika pelanggan pergi sebelum sempat berbelanja karena panjangnya antrian atau jika pelanggan tidak kembali ke toko itu lagi. Penambahan karyawan baru akan meningkatkan tingkat pelayanan menjadi New sama dengan 40 pelanggan per jam, dengan asumsi tingkat kedatangan sama Lambda sama dengan 24 pelanggan per jam. Penyelesaian. Pertama kita cari dulu probabilitas pelanggan. P0 sama dengan 1 dikurang Lambda per New. 1 dikurang 24 per 40 sama dengan 16 per 40 sama dengan 0,40. Kemudian kita cari pelanggan rata-rata dalam sistem antrian. L sama dengan Lambda per New dikurang Lambda sama dengan 24 per 40 dikurang 24 sama dengan 24 per 16. Sama dengan 1,50. Kemudian pelanggan cara rata-rata dalam baris antrian LQ sama dengan Lambda kuadrat per New buka kurung New dikurang Lambda tutup kurung sama dengan 576 per 640 sama dengan 0,90. Kemudian waktu rata-rata pelanggan W sama dengan 1 per New dikurang Lambda sama dengan 1 per 40 dikurang 24 sama dengan 0,0625 jam. Kalikan 0,0625 dikali 60 menit sama dengan 3,75 menit. Kemudian, waktu rata-rata tiap pelanggan dalam baris antrian WQ sama dengan Lambda per New buka kurung New dikurang Lambda sama dengan 24 per 40 buka kurung 40 dikurang 24 tutup kurung sama dengan 0,038 jam. 0,038 dikali 60 menit sama dengan 2,25 menit. Kemudian, probabilitas pelayan akan sibuk dan pelanggan harus menunggu. U sama dengan Lambda per New sama dengan 24 per 40 sama dengan 0,60. Probabilitas pelayan tidak sibuk dan pelanggan dapat dilayani I sama dengan 1 dikurang U sama dengan 1 dikurang 0,60 sama dengan 0,40. Jadi, rata-rata waktu menunggu bagi tiap pelanggan adalah 8 menit dikurang 2,25 menit sama dengan 5,75 menit. Kemudian kita kalikan 5,75 dikali 75 per minggu sama dengan 431,25 per minggu. Maka, New sama dengan 431,25 dikurang 150 sama dengan 281,25 per minggu. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, demikianlah hasil pemaparan dari materi kami. Apabila ada tutur kata yang salah
kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.